Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tugas kita hidup di dunia ini adalah membuat cerita. Jadi api-apian nggawe cerita, nggih. Berlomba-lomba untuk membuat cerita yang baik. Sebab kita nanti itu yang tersisa adalah hanya ceritanya. Di Indonesia ini banyak orang-orang yang hebat, luar biasa. Ada Pak Karno, kemudian ada Gus Dur, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Hebat-hebat mereka. Saking hebatnya ini, fotonya ini didol sampai saat ini sik payu. Jenengan wantun ngedol foto jenengan. Gak wani to nggih, soalnya wah wong gak beres iki. Terus di foto jenengan digedhekno digawa nang pasar didol mboten wantun nggih. Tapi orang hebat-hebat itu juga tinggal ceritanya saja. Dan kita nanti di akhirat itu ya yang disetorkan kemudian terakhirnya masuk surga dan neraka ya ceritanya itu yang disetorkan. Oleh sebab itu para jamaah sekalian, karena kita ini disuruh membuat cerita yang baik, maka kita juga disuruh mencontoh daripada kisah yang baik. Sinten Pak, kisah yang paling baik ini kisahnya sinten? Kisahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita lanjutkan bahwa kemarin sudah sampai bahwa Amr bin As itu kemudian meninggalkan Habasyah. Habasyah itu sekarang menjadi 4 negara. Sudan, Somalia, Eritrea, dan Ethiopia. Itu semuanya berkulit hitam. Itu dulu namanya Habasyah. Nah, Amr bin As meninggalkan Habasyah menuju ke Madinah. Nah, sesampai di tempat yang namanya Al-Hudah atau Al-Hadah, Khalid bin Walid dan Utsman bin Tolhah juga berada di sana. Maka mereka saling menjajaki. Katilapo sampean. Katilapo kok rene sampean. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya begitu tahu bahwa tujuannya sama, maka ketiganya sepakat untuk berangkat bersama-sama menuju ke Madinah. Nah, ketika mereka sudah mau sampai ke Madinah, itu mereka berganti pakaiannya. Mereka menggunakan pakaian yang terbaik yang dimiliki. Ya, orang dulu itu kalau kaya ya pakaiannya ya ada emasnya, ada permatanya dan lain-lain. Nah, kemudian ketika mereka masih dalam perjalanan, Nabi sudah dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Maka dengan wajah yang berseri-seri menunjukkan bahwa beliau sedang senang. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, "Ramat Makkah bi baladati aqbadiha." Makkah telah melemparkan jantung hatinya kepada kalian. Ketika sahabat-sahabat ini mendengar perkataan Nabi ini, ada salah satu orang, yaitu adik daripada Khalid bin Walid, yang namanya Al-Walid bin Walid, itu kemudian hatinya seperti disiram dengan air es. Yang dulu kita sampaikan bahwa sudah sering korespondensi dengan kakaknya Khalid. Ini sudah lama sekali berharap bahwa kakaknya ini nanti mau masuk Islam. Dan ternyata Nabi menyampaikan berita itu. Jadi sungguh luar biasa kebahagiaan. Maka dengan penuh rasa gembira itu, Al-Walid bin Walid ini kemudian pergi ke pinggiran kota,
untuk menyambut kedatangan daripada kakaknya Khalid bin Walid. Nah, setelah ketiganya sampai, maka dengan penuh gembiraan lagi, dengan wajah yang sumringah, Al-Walid bin Walid ini merangkul kakaknya, Khalid bin Walid. Selamat datang wahai saudaraku. Bergegaslah, sebab Rasulullah telah diberitahukan oleh wahyu mengenai kedatangan kalian. Dan beliau sangat gembira. Sekarang beliau sedang menanti kedatangan kalian bertiga ini. Maka ketiganya ini kemudian mempercepat langkahnya hingga di hadapan Nabi. Yang paling depan kinten-kinten sinten, Pak? Dari 3 orang itu. Khalid yang paling depan. Maka ketika sampai di hadapan Nabi, Khalid mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka salam itu kemudian dijawab oleh Nabi dengan wajah penuh kegembiraan, Waalaikumsalam ya Khalid, ahlan wa sahlan. Kemudian Khalid bersyahadat di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa anta Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, segala puji hanya milik Allah yang telah memberimu hidayah wahai Khalid. Sungguh, aku melihat pada dirimu sebuah kecerdasan yang luar biasa. Dan saya berharap kecerdasan itu tidak akan tunduk kecuali hanya kepada kebenaran di jalan Allah. Kemudian Khalid ini mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh saya ini adalah orang yang memusuhi engkau di setiap peperangan. Sungguh saya ini adalah musuh bagi engkau pada setiap peperangan. Perang apa, Pak? Badar, kemudian Uhud, dan yang terakhir adalah perang Khandaq. Lalu bagaimana dengan dosa-dosaku? Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Khalid ini. Maka Nabi kemudian mengatakan, wahai Khalid, sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa terdahulu atau dosa sebelum Islam. Kemudian Khalid ini masih belum yakin. Demikian adanya wahai Rasulullah. Benar ya Khalid. Kalau begitu doakan saya ya Rasulullah agar Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Maka kemudian Nabi berdoa kepada Allah yang artinya, wahai Allah, ampunilah setiap dosa Khalid yang terdahulu, yang dulu dia menghalangi manusia dari jalanmu. Kira-kira begitu. Nah kemudian Khalid ini mencopot semua emas, kemudian permata yang dia kenakan, termasuk pedangnya. Itu diserahkan kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, semua hartaku ini saya serahkan kepada Islam. Wahai Khalid, saya terima, kecuali pedangmu. Jadi pedangnya dikembalikan, sebab engkau membutuhkan ini. Maka Khalid ini nanti diberi julukan oleh Nabi, sinten Pak? Julukannya Khalid sinten? Saifullah, pedangnya Allah. Saifullah, pedangnya Allah. Nah, para jamaah sekalian, kemudian Khalid mundur dan majulah 2 orang yang bersama-sama tadi, yaitu Amr bin As dan Utsman bin Thalhah. Sama, kemudian 2 orang ini menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Apa yang disampaikan Khalid pun disampaikan oleh Amr bin As. Wahai Rasulullah, apakah begitu saya masuk Islam, kemudian dosa-dosa saya yang terdahulu diampuni? Benar, wahai Amr. Islam menghapus dosa-dosa orang yang hijrah atau dosa-dosa orang yang kafir kemudian masuk Islam. Semuanya dihapus oleh Allah. Nah, para jamaah sekalian,
4 bulan setelah 3 tokoh ini masuk Islam, itu kemudian ada perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi Kristen. Nah, ini perang pertama antara orang muslimin dan orang-orang Kristen. Perang pertama. Apa sebabnya? Barangkali di antara kita atau omongan dari orang luar bahwa orang Islam itu apa? Senengane perang. Ya ada sebabnya. Ada sebabnya, Pak, ya. Bukan moro-moro perang. Atau yang mengawali perang, bukan. Lalu apa sebabnya? Supaya kita paham, ya. Jadi sekali lagi supaya kita paham, kemudian tidak ada omongan yang mengatakan wong Islam senengane kok perang. Kita bahas yang kemarin, yang belakang-belakang, bahwa Nabi di tahun ke-7 setelah umroh qadha itu kan berkorespondensi pada para raja. Maka di antara surat Nabi itu ada yang ditujukan kepada penguasa daerah yang namanya Ghosasin. Nah, Ghosasin ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Surahbil bin Amr al-Ghosasin. Ya. Surahbil bin Amr al-Ghosasin. Lalu apa yang dilakukan oleh Surahbil ini? Begitu mendapatkan surat dari Nabi dan membacanya, Surahbil mengatakan, "Man yuhaddidu mulki wa indi mi'atu alfa faris." Siapa yang berani menyuruhku atau siapa yang berani menentangku, aku ini adalah seorang penguasa atau seorang raja yang saya ini mempunyai 100.000 pasukan. Ini bentuk merasa terhina dengan surat Nabi itu. Seperti yang dilakukan oleh Raja Persia, Kisra Berwais. Merasa terhina karena diajak oleh orang yang tidak dikenal, kemudian suratnya disobek-sobek. Nah, ini lebih parah, Pak. Lebih parah. Begitu mengatakan yang demikian, siapa yang berani dengan penguasa atau dengan saya, yang saya ini mempunyai 100.000 pasukan. Maka sambil mengunus pedang, kemudian pedangnya ditebaskan kepada leher daripada utusan Nabi itu. Jadi lebih parah. Kalau Persia kemarin cuma dirobek-robek, sementara utusannya masih bisa meloloskan diri. Ini utusannya langsung ditebas lehernya. Bersebab inilah kemudian Nabi menyiapkan 3.000 pasukan, lengkap dengan kendaraan dan persenjataannya. Di perang Khaybar kemarin, pinten Mbak? Pasukan muslimin 1.400. Musuhnya 10.000. Nah ini itu masih belum lengkap persenjataannya, masih belum punya. Nah setelah penaklukan Khaybar itu kemudian kaum muslimin mendapatkan persenjataan dan bahan makanan yang banyak. Bahkan di perang Badar itu kemarin dari 300-an orang itu kendaraannya cuma 1/3 daripada jumlah tentara, sehingga harus bergantian, 3 orang, ya. Kelompokan 3 orang. Nabi, kemudian Sayyidina Ali, kemudian seseorang yang bernama Marsad, ini satu kelompok. Jadi unta dinaiki kira-kira berapa ratus meter, ganti yang naik. Nah, kira-kira begitu. Tetapi ini Nabi mempersiapkan 3.000 pasukan lengkap dengan persenjataannya. Dan semuanya kendaraannya adalah kuda. Kuda ini memang yang tercepat, ya. Kendaraan yang tercepat pada waktu itu, kuda. Jadi sekali lagi baru kali ini Nabi menyiapkan 3.000 pasukan beserta dengan persenjataannya. Tidak hanya 3.000 pasukan, Pak. Disiapkan pula 3 orang panglima. 3 orang panglima. Siapakah dia? Yang pertama adalah
Zaid bin Haritsah. Masih ingat nama ini, Pak? Putra angkat Nabi, Zaid bin Haritsah. Kemudian yang kedua adalah Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib. Siapa dia? Sepupunya Nabi. Sepupunya Nabi. Yang baru saja datang dari Habasyah. Kira-kira 1 tahunan. Datang dari Habasyah 1 tahunan. Dia adalah kakak Sayyidina Ali. Ja'far bin Abu Thalib. Dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha. Yaitu orang yang biasanya menggubah syair untuk semangat para kaum muslimin. Nah, ketika melepaskan 3.000 pasukan ini, Nabi mengatakan, "Idhabu ala barakatillah." Pergilah kalian dengan barokahnya Allah. Idza usiba Zaid. Ketika Zaid terkena musibah. Ketika Zaid syahid di medan perang, maka serahkanlah kepemimpinan itu kepada Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian ketika Ja'far ini nanti syahid, maka serahkanlah kepemimpinan kepada Abdullah bin Rawaha. Dan ketika Abdullah bin Rawaha ini syahid, maka serahkanlah kepemimpinan itu kepada orang yang kalian percaya di antara kalian. Itulah pesan Nabi ketika melepas 3.000 pasukan ini. Jadi tidak mungkin Nabi itu menyiapkan 3 panglima, kecuali perang ini memang perang yang dahsyat. Jumlahnya berapa, Pak? Nah, ini perlu kita tahu nanti. Orang muslimin, tentara muslimin berangkat bersama dengan 3.000 tentara itu belum tahu berapa jumlah musuhnya itu. Dan ternyata nanti jumlah musuhnya 200.000 pasukan. Banding pinten niku? Jangan hitung. 3.000 pasukan dibanding 200.000. Jadi di pihak Romawi atau di pihak Ghosasin nih. Jadi Ghosasin itu kan punya 100.000 pasukan. Nah, supaya lebih cepat 1 hari selesai 3.000. Dia minta bantuan kepada Heraklius untuk mengirim 100.000 pasukan. Berarti 200.000 pasukan melawan 3.000, Pak. Bayangkan, ini namanya nanti dikenal dengan perang Mu'tah. Bukan Mut'ah. Kalau Mut'ah ini apa, Pak? Nikah kontrak ini, Mut'ah. Ini namanya perang Mu'tah. Nah, ketika Nabi menyampaikan ketika nanti Zaid gugur, maka serahkanlah bendera itu kepada Ja'far. Ketika Ja'far gugur, maka serahkanlah bendera itu kepada Abdullah bin Rawaha. Ketika Abdullah bin Rawaha gugur, maka serahkanlah bendera kepemimpinan itu kepada orang yang kalian percaya di antara pasukan itu. Maka ada orang Yahudi yang mendengar perkataan Nabi. Ini kemudian menghampiri Nabi. Rodok kurang ajar nih Yahudi ini. Menghampiri Nabi. Kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad, apabila engkau memang benar-benar Nabi, maka orang yang engkau sebut itu pasti akan mati." Kira-kira begitu. Sinten Bapak? Zaid bin Haritsah, kemudian Ja'far bin Abu Thalib, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Rawaha. Wahai Muhammad, jika engkau adalah benar-benar seorang nabi, maka orang yang engkau sebut itu pasti akan mati dengan suara keras. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya orang yang disebut ini kemudian timbul keraguan-raguan. Waduh, mati aku. Kira-kira begitu. Waduh, mati. Wis mulai aku sih, kira-kira begitu. Maksudnya begitu. Nah, mendengar perkataan Yahudi ini, Nabi kemudian sambil tersenyum, rodok kecut gitu ya. Kemudian mengatakan, "Kamu tahu sebenarnya bahwa
saya ini adalah seorang nabi. Tetapi sampai sekarang kamu belum mau beriman. Itulah Yahudi. Yahudi itu luar biasa. Tahu semuanya. Bahkan sampai sekarang loh Bang. Sampai sekarang. Itu tahu bahwa Nabi kita Muhammad itu adalah seorang utusan Allah. Tetapi mereka tidak mau ikut Nabi. Maka inilah yang sering kita sebut di surat Al-Fatihah itu. Dengan kata maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, yang kedua ini ditujukan kepada orang-orang Nasrani. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat pikirannya itu. Jadi berdasarkan pemikiran mereka kemudian mereka membuat kesimpulan sendiri. Akhirnya sesat. Ada yang disebut dengan Trinitas itu. Nah, lalu bagaimana tanggapan daripada 3 orang yang disebut oleh Nabi itu? Dengan ucapan atau kata-kata dari orang Yahudi yang memang sengaja untuk 3 orang ini ragu. Supaya hatinya bergetar. Berangkat enggak, berangkat enggak, berangkat mati. Enggak berangkat izin. Gimana ya kira-kira? Bagaimana sikap daripada 3 orang ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.